kita ini kan juga. Saya selaku orang tua, saya mohon keadilan sama Bapak. Upaya mencari keadilan untuk Fandi Ramadan, anak buah kapal yang juga terdakwa kasus penyelundupan sekitar 2 ton sabu terus berlanjut. Kamis lalu, orang tua Fandi Ramadan menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3 DPR di Gedung DPR Jakarta. Orang tua Fandi minta DPR membantu Fandi mendapatkan keadilan. Di rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman bilang akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk memberikan keterangan terkait perkara yang menjerat Fandi. Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kepala Kejaksaan Negeri Batam untuk perkara nomor 863 Pitsus/2025/PN Batam guna memberikan penjelasan seterang-terangnya terkait perkara yang ditangani tersebut. 5. Komisi 3 DPR RI meminta Komisi Judisial untuk melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara nomor 12/PIT-B/226. Guru Besar Fakultas Hukum UPH Jamin Ginting menilai DPR berhak memanggil jaksa untuk menjelaskan penuntutan yang dianggap tidak memberi rasa keadilan. Jamin juga menekankan soal tuntutan yang harus memberi rasa keadilan. Karena Jaksa Agung itu adalah representasi daripada pelaksanaan tugas dari kepala negara yaitu presiden, maka dia berhak untuk memanggil Jaksa Agung untuk menjelaskan kenapa di dalam masyarakat yang diwakili oleh DPR ada nuansa ataupun ada laporan terkait dengan ketidakadilan, disparitas ataupun perbedaan tuntutan terhadap orang pelaku tindak pidana itu tidak boleh disamaratakan, harus dibedakan berdasarkan peran dan partisipasi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Nah, kalau ini kan jelas bahwa partisipasi dan peran berbeda tetapi hukum tuntutannya sama. Nah, ini yang menjadi rasa ketidakadilan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Fandi Ramadan beserta 5 terdakwa lainnya dengan hukuman mati dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu. Jaksa menilai terdakwa aktif membantu proses pemindahan barang dan tidak melaporkan adanya muatan terlarang. Kini proses hukum sekaligus upaya mencari keadilan oleh Fandi melalui keluarganya masih berjalan. Tim Liputan Kompas TV. Di tengah proses pemanggilan jaksa oleh DPR, sidang vonis dijadwalkan pada Kamis 5 Maret 2026. Sementara dalam sidang replik pada Rabu kemarin, jaksa menolak seluruh dalil pembelaan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukumnya. Fandi didakwa terlibat dalam penyelundupan 2 ton sabu yang diangkut di kapal Sea Dragon. Sementara di Jakarta, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna melalui pesan singkat menyatakan mempersilahkan Komisi 3 yang berencana akan memanggil kejaksaan. Kejagung terbuka terhadap pemanggilan DPR. Komisi 3 mitra kami tentunya kami persilahkan karena bagian kewenangan DPR dalam fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa hukum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan rasa keadilan. Kami sangat terbuka, kami persilahkan, ujar Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna. Lebih lengkap mengenai pemanggilan jaksa oleh DPR dalam tuntutan hukuman mati ABK Fandi Ramadan, kita bahas bersama dengan pakar hukum Bivitri Susanti. Mbak Bivitri, selamat petang. Selamat petang. Mbak Bivitri, saya ingin langsung tanyakan, ketika proses hukum tengah berlangsung, apakah pemanggilan jaksa oleh DPR ini cukup wajar atau dan beralasan? Memang DPR bisa dalam kapasitas itu, karena Komisi 3 terutama memang mitranya adalah aparat penegak hukum termasuk kejaksaan. Sepanjang pemanggilannya adalah untuk meminta klarifikasi, meminta kejelasan, mengapa tuntutannya kok hukuman mati, kemudian barangkali meminta penjelasan jalannya pengadilan dan seterusnya, itu memang dibolehkan secara hukum. Dan saya kira ini langkah yang baik ya, karena bagi warga kan kepada siapa lagi kita mencoba untuk mencari keadilan, karena seringkali di pengadilan itu banyak fakta yang sudah diungkapkan, tapi tidak dipertimbangkan dengan baik oleh jaksa penuntut umum maupun barangkali nanti oleh hakim. Oke,
bahwa yang menarik pemanggilan ini dilakukan ketika proses hukum tengah berjalan. Ada juga narasi yang menyebut bahwa DPR melakukan intervensi terkait dengan proses hukum yang tengah berjalan. Tanggapan Anda terkait dengan hal ini, Mbak Bivitri? Ya, kalau intervensi atau tidak, saya kira kita nanti harus melihat dari proses di persidangan. Sekarang ini kan yang dipanggil bukannya tim JPU-nya sendiri. Jadi yang harus dipahami adalah dalam sebuah kejaksaan negeri. Nah, kemudian di dalamnya itu ada jajaran jaksa yang bisa melakukan penuntutan, ya, JPU namanya. Nah, ini kan yang dipanggil, diminta klarifikasi adalah sebenarnya prosesnya apakah sudah memenuhi KUHAP atau belum. Sepanjang nanti memang diskusinya sampai ke situ saja, tidak misalnya dengan misalnya katakanlah ada anggota yang memaksa supaya batalkan tuntutannya yang mana memang tidak dimungkinkan juga, sebenarnya itu tidak menjadi masalah. Karena kan tuntutan sudah dibacakan. Nanti yang akan terjadi selanjutnya adalah proses berikutnya tidak ada lagi wewenang dari kejaksaan, tinggal menunggu putusannya seperti apa. Nah, jadi di titik ini untuk meminta klarifikasi sebenarnya bukan intervensi dalam arti itu karena tuntutannya sudah dibacakan. Oke, artinya proses hukum tetap bisa berjalan di tengah proses pemanggilan jaksa oleh DPR. Oh iya, kalau pemanggilan DPR itu tidak ada hubungannya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada hubungannya dengan proses di peradilan. Baik, tetapi ketika berbicara soal institusi, Mbak Bivitri, sebenarnya institusi mana yang seharusnya mengayomi keluarga ketika merasa tidak mendapatkan keadilan dalam proses hukum yang tengah berjalan? Ada beberapa, misalnya kalau untuk konteksnya kejaksaan, ada komisi kejaksaan misalnya. Oke. Nah, tapi kita juga harus melihat DPR itu kan sebenarnya representasi rakyat ya. Jadi apa saja, tadi misalnya ada penipuan oleh pengembang perumahan misalnya, memang bisa diadukan ke DPR. Masalah mereka akan menindaklanjutinya atau tidak, itu persoalan berikutnya. Nah, saya kira bagus juga ada mekanisme seperti ini, jadi checks and balancesnya agak terasa ya, karena selama ini kan DPR kalau urusannya dengan kebijakan presiden diam saja. Nah, barangkali kalau dalam soal ketidakadilan bisa dipertanyakan dulu prosesnya, toh tidak mengganggu jalannya persidangan. Sama sekali tidak. Menurut KUHAP ini jalan aja terus. Jadi memang prosesnya adalah klarifikasi belaka dari DPR. Oke, saya ingin gali soal kasus yang kemudian tengah berjalan dan menjadi polemik. Mbak Bivitri, apakah tuntutan hukuman mati kepada ABK Fandi Ramadan menurut Anda ini sudah sesuai dengan keadilan hukum yang seharusnya ditegakkan? Menurut saya sih tidak sesuai ya, karena kan penuntutan itu harus proporsional. Artinya harus dipertimbangkan peran dari masing-masing orang. Kalau sudah saya saja yang di luar bisa mengikuti bahwa ternyata ada fakta yang diungkapkan di sidang, artinya kita semua bisa lihat bahwa ternyata dia tidak mengambil keputusan. Dia bahkan tidak tahu apa barang yang dibawa, misalnya seperti itu. Nah, itu seharusnya jaksa bisa saja menuntut lebih rendah atau bahkan menuntut untuk dibebaskan. Menurut KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu bisa dilakukan kalau memang ada terbukti dalam sebuah proses persidangan. Nah, ini kan yang tidak dilakukan. Saya kira ini yang diminta klarifikasinya. Oke, bahwa pertimbangan ini harus dilakukan secara proporsional. Jaksa bahkan tadi disebut oleh Mbak Bivitri bisa menuntut lebih rendah atau bahkan dibebaskan. Terima kasih pakar hukum Bivitri Susanti telah bergabung di Kompas Petang. Saudara, Israel yang didukung Amerika Serikat melancarkan serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Sejumlah ledakan sempat terdengar saat serangan terjadi. Kedutaan Besar Iran di Jakarta mengecam serangan ini sebagai tindakan kriminal.